Halo, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam keberkahan dan kebahagiaan. Pada malam hari ini, saya izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, saya Muhammad Alif, founder dari Muhammad Alif Academy dan juga CEO Makaron Camilan. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu sekalian mendaftar pada kegiatan kelas UMKM Jawara Digital mengulik mengenai berbagai tantangan dan juga solusi kesiapan UMKM dalam UMKM Jawara Digital membranding produknya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian mempunyai sebuah usaha atau bisnis, saya izin langsung share screen aja ya. Di mana memang saya juga sebagai pelaku usaha, saya perlu membranding produk saya, baik itu produk jasa maupun produk cemilan dan lain sebagainya ya. Semoga sudah terlihat. Nah, UMKM Jawara Digital Muhammad Alif Academy mengulik berbagai tantangan dan solusi kesiapan UMKM Jawara Digital dalam membranding produknya. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama belajar mengulik terkait tantangan dan juga bagaimana solusinya ya. Kita melihat bahwa peran UMKM itu di Indonesia sangat penting Bapak Ibu sekalian, di mana UMKM ini menyumbang PDB yang signifikan, yaitu lebih dari 60% produk domestik bruto Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM ini sangat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional dan juga menciptakan lapangan kerja dan pendorong pemerataan ekonomi ya. Jadi UMKM ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin yang usahanya di daerah Curug atau Tangerang ya, saya daerah Tangerang. Saya mempersiapkan diri saya untuk mendorong pemerataan ekonomi ini. Kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan pendapatan ya, kesejahteraan masyarakat, sorry. Oke. Nah, kemudian menjaga budaya-budaya lokal, di mana banyak UMKM yang memproduksi produk-produk dengan ciri khas budaya lokal, sehingga dapat membantu melestarikan budaya nih. Entah itu dari makanan khasnya, kemudian entah dari coraknya, ya, entah dari produk yang ditawarkan, jasa yang ditawarkan yang mengangkat budaya lokal, sehingga budaya tersebut dapat dikenal tidak hanya di daerah tersebut, tapi juga di daerah lain atau bisa sampai global di mancanegara. Nah, peran penting ini dalam UMKM di Indonesia, meskipun memiliki peran yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, UMKM juga menghadapi berbagai macam tantangan yang dihadapi. Ya, ada persaingan yang sangat ketat. Ya, mungkin kalau misalkan usahanya di bidang kuliner, ini sangat-sangat ketat sekali persaingannya karena di era digital ini membuka peluang bagi UMKM menjangkau pasar yang lebih luas namun meningkatkan persaingan dengan bisnis-bisnis lain, baik dari dalam maupun di luar negeri ya. Bisnis kuliner misalkan contohnya, bisnis kuliner ini sangat menjamur, baik itu persaingan secara online maupun offline. Dan kurangnya akses modal dan teknologi. Mungkin bagi sebagian orang ya, untuk memanfaatkan teknologi ini masih sedikit sekali ya dan juga mungkin bagaimana sih membranding produknya ini masih sedikit sekali untuk orang ketahui. Kemudian kesulitan dalam membangun branding produk. Nah, ini di era digital ini ya, branding produk menjadi semakin penting untuk menarik perhatian para konsumen. Nah, namun banyak UMKM yang masih kesulitan dalam membranding produk-produk yang kuat dan efektif. Biasanya para UMKM ini ketika membuat produk mereka hanya membuat, kemudian menjualkan atau memasarkan, tapi tidak melihat bagaimana cara membranding produk mereka. Nah, apa aja sih dalam persiapan membranding produk? Nanti akan saya kasih contoh ya. Contoh-contoh UMKM yang telah menerapkan branding produk mereka. Nah, di UMKM Jawa Digital ini ya, Bapak dan Ibu sekalian, memang kita menyediakan berbagai macam pelatihan dan pendampingan nih untuk membantu para UMKM meningkatkan kemampuan digitalnya seperti pelatihan e-commerce ya, pelatihan digital marketing, pelatihan manajemen keuangan, desain grafis dan juga pelatihan pengembangan produk. Saya ingin memberikan contoh bagaimana kenapa sih harus membranding produk kita. Membranding produk itu sangat penting. Yang pertama meningkatkan daya saing. Ketika orang akan membeli produk A dan produk B, mereka akan membandingkan nih. Membandingkan bagaimana si produk A ini
lebih baik ya atau lebih bagus nih dalam segi produknya ya, kemasannya, nama label mereknya, mudah diingat atau tidak ya. Dan juga membangun loyalitas kepada pelanggan. Ini sangat penting ya. Jadi bagaimana produk itu kuat membantu membangun loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal akan lebih cenderung untuk membeli produk kembali. Ya, mereka akan uh, membeli kembali mungkin sebagai pelanggan konsumen setia gitu. Kemudian meningkatkan nilai produk. Nah, untuk branding ini akan meningkatkan nilai produk ya. Juga memperluas jangkauan pasar sehingga mungkin pasarnya yang tadinya hanya satu kecamatan naik tingkat menjadi satu kabupaten, naik lagi tingkat menjadi satu provinsi, naik tingkat lagi menjadi nasional, bahkan internasional. Itu bisa berawal dari branding produk Bapak Ibu sekalian. Nah, saya izin next slide. Oke. Nah, tantangan juga dalam membranding produknya mungkin yang tadi saya sampaikan kurangnya pemahaman tentang branding bagaimana UMKM masih belum nih memahami apa sih itu branding produk, bagaimana cara membangun branding yang efektif, kemudian keterbatasan sumber daya. UMKM seringkali memiliki keterbatasan sumber daya baik itu waktu, tenaga, uang ya dalam membangun produk atau branding produk mereka. Kemudian ada persaingan dengan brand-brand yang besar, ada brand baru gitu ya. Misalkan uh, brand parfum baru menyaingi brand parfum ternama gitu itu agak kesulitan. Bagaimana brand parfum yang baru ini bisa untuk di branding sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian UMKM harus bersaing dengan brand yang besar, memiliki sumber daya yang jauh lebih besar, tapi sebenarnya bisa dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan ini kita bisa melakukannya. Nah, saya ingin memberikan contoh. Di sini ada dua produk. Saya menggunakan contoh produk dari Zanana dan juga produk usaha saya sendiri, Makaronce. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membranding produk Bapak Ibu, pahami target pasar. Target pasarnya mau seperti apa? Ya, ada yang target pasarnya ingin misalkan wanita, khusus wanita mungkin parfumnya misal parfum ya atau pakaian ya disesuaikan dengan minat para wanita atau misalkan mau all gender ya, pahami target pasarnya mau usia berapa, pekerjaannya seperti apa. Mungkin kalau saya melihat dari analisa saya, Janana dan juga usaha saya Makaronce, target pasarnya adalah mereka yang memiliki keinginan untuk ngemil ya, karena ini kan bentuknya snack ya. Jadi mereka yang ingin ngemil ya, mengisi waktu luang dengan cemilan-cemilan yang bisa menemani mereka gitu ya. Kemudian ciptakan identitas merek yang unik. Nah, Zanana ini mungkin terinspirasi dari kata banana, pisang ya. Jadi diubah menjadi Zanana chip. Sama halnya dengan makaroni saya ya. Makaroni yang berawal dari makaroni menjadi makaronce. Jadi ini adalah sebuah nama merek yang unik yang mungkin orang kenal. Jadi suatu saat nanti ketika konsumen pelanggan membeli produk kita, mereka nggak akan lagi nanya apakah ada keripik pisang gitu, apakah ada makaroni, tapi mereka akan bertanya Zanananya ada nggak gitu atau makaroncinya ada nggak. Jadi bagaimana kita bisa meninggalkan jejak nama merek kita di hati dan pikiran konsumen. Kemudian logo, mungkin Zanana Chips di sini menggunakan logo yang memang ada pisangnya karena mereka keripik pisang. Kalau saya mungkin ada makaroninya sehingga ini menjadi logo yang dapat dilihat dan diingat oleh para konsumen. Kemudian membangun citra merek yang menarik ya, mungkin dari segi warna ya, segi packaging ya, dan juga harus up to date mengikuti tren Bapak Ibu. Jadi kita ketika punya brand kita tidak stuck di situ, tapi kita harus mempromosikan melalui digital marketing kita, mempromosikan dengan membranding produk kita harus up to date. Kita harus melihat dan memanfaatkan sosial media untuk bisa menarik para konsumen. Dari dua contoh ini, kita bisa lihat bahwa ini udah adalah kesiapan mereka ya, UMKM untuk membranding produknya. Zanana dengan warna kuning, Makaronce dengan konsisten warna pink gitu ya. Karena mungkin Makaronce target pasarnya kita lebih ke para wanita yang memang menyukai, mencintai warna pink. Zanana mungkin karena pisang itu warna kuning sehingga bisa dikenal oh iya
Zanana itu berarti keripik pisang ya. Jadi ada mindset, ada pikiran-pikiran konsumen yang nanti melekat terkait dengan produk itu sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi penting sekali untuk kita sebagai pelaku UMKM, pelaku usaha kecil mikro ya, untuk menciptakan produk yang bisa membranding ya, tidak hanya dalam segi sosial media. Kalau sosial media kita udah oke, kita harus membranding dalam segi nama dulu nih, nama mereknya seperti apa. Jadi ketika kita memulai usaha, kita harus menentukan nama merek yang mudah diingat, yang tidak susah disebutkan dengan yang tidak susah disebut oleh para konsumen ya. Jadi nama merek yang mungkin uh, mudah dibaca, mudah dilafalkan ya. Nah, untuk macarons sendiri mungkin orang akan membacanya agak bingung nih. Ada yang bilang macarons ya. Macarons itu sebenarnya berbeda ya. Ada cemilan yang memang macarons juga, tapi dalam arti produk merek ini kita sebutnya macaronce karena ada sisi unik dari nama ini, ada sejarahnya kenapa nama ini bisa tercipta. Jadi carilah sejarah atau carilah nama-nama unik untuk produk kita sehingga mudah dikenal ya Bapak Ibu sekalian. Sebagai pelaku usaha UMKM, semoga kita semua bisa menjalankan usaha kita dengan baik ya, karena menjawab tantangan tadi di era ini kita benar-benar harus membangkitkan usaha kita dan juga memperkenalkan produk-produk kita tidak hanya secara offline tapi juga manfaatkan digital, karena saat ini kita udah masuk ke era digital ya. Jadi perlu sekali kita memanfaatkan digitalisasi ini ya secara profesional, secara positif, karena sayang sekali jika tidak dimanfaatkan. Bapak Ibu sekalian, untuk Muhammad Alif Academy, kami juga sesuai dengan flyer kami akan memberikan pendampingan juga untuk Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan terkait bagaimana membranding produknya. Kami juga akan memberikan free voucher buat Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan free voucher untuk desain di sosial media khususnya ya, membranding dalam produk di feeds Instagram gitu. Kemudian ada copywritingnya, ada bagaimana tagline-nya. Jadi nanti kita akan jauh lebih belajar lagi ke depannya ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tidak keluar di dalam grup. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di dalam grup atau melalui pribadi chat ya, karena di situ saya dan Muhammad Alif juga di situ ya Bapak Ibu. Jadi silahkan hubungi saya ya. Itu saja sharing pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya dan juga tentunya jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di grup kami buka ya, dan juga grup itu menjadi penjembatan antara para pelaku usaha UMKM bisa mengikuti program ini, yang mana program ini adalah program UMKM Jawara Digital ya. Kami akan memfasilitasi bagaimana membranding produk ya. Jadi tidak hanya sampai malam hari ini aja selesai, tapi untuk berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi ketika kita sama-sama ingin merubah, kita sama-sama ingin maju selangkah, ayo bersama-sama saya akan mendampingi sebagai fasilitator Bapak Ibu sekalian untuk bisa membranding produknya. Ya, seperti itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya, Mama.